Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi tugas mata kuliah kreativitas dan inovasi di pertemuan kedua semester 7, saya Kiki Kurniawan dari kelas manajemen non-reguler ingin menjelaskan beberapa poin rangkuman terkait mata kuliah tersebut. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Latar belakang dan pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu kegiatan yang mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. 4. Fungsi dalam manajemen adalah yang pertama perencanaan atau planning, kedua perorganisasian atau organizing, yang ketiga pengasahan atau accounting, dan yang keempat pengawasan atau controlling. Pengertian kreativitas dan inovasi. Kreativitas memikirkan suatu hal yang baru, menghasilkan gagasan, berhubungan dengan pengalaman, dan jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan Anda telah menciptakan. Lalu inovasi, membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata, membawa gagasan ini ke kehidupan, berhubungan dengan sebuah pengamatan, dan jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah melakukan inovasi. Lanjut ke slide selanjutnya. Konsep kreativitas berdasarkan 3P. Yang pertama, proses. Merupakan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Dapat diartikan bersibuk diri secara kreatif yang menunjukkan kelancaran, fleksibilitas atau keleluasaan, dan orisinalitas dalam berpikir dan berperilaku. Kedua, produk. Definisi kreativitas berdasarkan produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik suatu yang baru, original, atau sebuah kolaborasi penggabungan yang inovatif. Sesuatu karya dapat dikatakan kreatif jika suatu ciptaan yang baru, orisinil, dan bermakna dari individu atau bagi lingkungannya. Yang ketiga, ada kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran dan ungkapan-ungkapannya. Kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seorang individu dapat kreatif memiliki sifat yang mandiri. Ia tidak merasa terikat pada nilai-nilai norma yang umum yang berlaku. Berpindah ke konsep inovasi. Pertama, inovasi produk melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru secara substansial meningkat, dan juga meningkatkan karakteristik fungsi, kemampuan teknis, dan mudah menggunakannya. Contohnya telepon genggam, komputer, dan sebagainya. Kedua, inovasi pendidikan. Inovasi juga berlaku dalam dunia pendidikan. Ketiga, inovasi pelayanan publik. Sebelumnya pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan tatap muka. Namun dengan berkembangnya teknologi saat ini, pelayanan publik dapat dilakukan secara online. Keempat, inovasi teknologi. Inovasi di bidang teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, yang membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya yang menjangkau pengguna di seluruh dunia. Kelima, inovasi kebudayaan. Budaya erat kaitannya dengan kehidupan bangsa. Inovasi dalam bidang budaya dapat berupa festival kebudayaan atau festival lainnya, contohnya festival batik. Ruang lingkup kreativitas. Kreativitas juga diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide dengan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Ruang lingkup terdiri dari ide. Sebuah pemikiran kreatif yang mengakibatkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini
haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Kedua, produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif hingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen dan terlihat berbeda dari yang lain. Ketiga, gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam sebuah gagasan. Gagasan yang bermaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan, seperti melalui buku, publikasi, dan lain-lain. Latar belakang inovasi. Pertama, sebelumnya banyak organisasi atau kelompok yang hanya memfokuskan pada penyediaan produk-produk berkualitas. Kedua, mereka hanya memperbaruinya ke tingkat yang mempertahankan daya saingnya di pasar. Ketiga, pasifnya perkembangan zaman dan beberapa faktor lainnya. Keempat, mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Lanjut ke slide selanjutnya. Tahap penting dalam mengembangkan ide kreatif. Yang pertama itu belajar. Menentukan ide dimulai dengan pembelajaran dan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar desain yang ingin diciptakan. Pemikiran kreatif Anda harus didukung oleh dasar pengetahuan dan kebijaksanaan yang mengenai tren dan perkembangannya. Lanjut, ada pelatihan. Pelatihan sangat penting untuk mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Harus sepenuhnya terlatih dalam mengoperasikan alat-alat sehingga tidak mengalami hambatan dalam proses kreatif untuk menghasilkan desain. Pelatihan sangat penting dalam efektif untuk menyelesaikan proyek Anda secara efektif. Lanjut, investigasi. Bahkan sebelum mulai membayangkan sebuah ide, kita harus memperoleh inovasi yang cukup mengenai klien, termasuk bidang usahanya, jasa yang ditawarkannya, karakter perusahaannya, dan lainnya. Lanjut ke pencerahan. Setelah pikiran terpenuhi dengan data informasi yang cukup dan berkaitan dengan subjek, sekarang saatnya Anda menghadapi fase pencerahan di mana sebuah gagasan kreatif muncul di kepala Anda yang dapat Anda manfaatkan untuk melengkapi rancangan proyek. Pada tahap ini, ide itu tidak sepenuhnya menetas dan perlu dirami. Agar lebih matang, sebaiknya Anda mulai mencatat hal-hal kecil, potongan-potongan pikiran yang mulai bermunculan, agar kemudian dapat disatukan menjadi sebuah rancangan yang utuh. Lalu ada ideasi. Sebut saja tahap ini ideasi. Ideasi, kreatif, dan generasi. Di sini Anda dapat mulai menyaring potongan-potongan kecil kreativitas yang telah diproses pada tahap sebelumnya dan mengubahnya menjadi sebuah ide tepat. Proses ini melibatkan kemampuan menganalisa rancangan-rancangan yang mungkin menarik untuk dikerjakan dan menghilangkannya satu persatu sampai didapat sebuah ide kreatif yang baik. Dan yang terakhir itu ada eksekusi. Tentu saja, proses kreatif tidak selesai sampai di situ. Masih ada satu tahapan lagi yang sangat krusial dan menentukan hasil akhir dari seluruh fase yang telah Anda lewati, apalagi kalau bukan eksekusi. Mungkin sekian paparan dari tugas mata kuliah kreativitas dan inovasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.